Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita kembali lagi bertemu salah satu jamaah Esa Ubaidullah yang insya Allah kita akan berbagi kisah ya tentang apa sih yang pengalaman menariknya dari salah satu jamaah kita ini. Monggo Mas, perkenalkan diri. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ahmad Alwi Mas, asli Comal, kelahiran Pemalang, usia 39 tahun. Saya seorang wirausaha, pengusaha di bidang interior. Awal mula saya usaha konstruksi bangunan. Berjalannya waktu, ada pandemi yang melanda di Indonesia ya. Ya. Itu membuat usaha saya juga Masuk terdampak juga ya. Terdampak. Akhirnya kita merambah di interior. Kita untuk interior di sini malah dibikin kayak semacam banyak permintaan. Berawal dari saya sendiri juga ikut terjun di produksi, saya buat sampai dari mentah sampai finish saya sendiri. Bahkan saya belajar untuk memaksarkan. Ketika itu saya sekali dua kali pernah sebelum belum masuk pandemi yang begitu ramai banget, saya masih bisa offline. Saya berdagang di emperan Mas, di kaki lima, tepatnya di Kota Pekalongan. Saya menjual di samping jalan, itu benar-benar produk-produk interior. Ya bismillah aja, ikhtiar. Alhamdulillah berjalan waktu makin besar, permintaan sudah tidak memungkinkan untuk saya berangkat ke lapak yang saya pakai. Saya akhirnya stay di rumah, saya produksi, pemasaran saya mulai online. Terus dan alhamdulillah karyawan bertambah besar. 19 sampai 2023 ini karyawan sudah berapa? Kurang lebih yang di interior ya? Ya, di interior sendiri kurang lebih 12-an. 12 orang. Untuk pemesanan terjauh sampai lingkup? Terjauh mana? Kita untuk pemasaran kita sudah mengirim ke Jambi. Wow, area Sumatera. Untuk Jawa, Jawa Timur, Jawa area selatan, Cilacap, Purwokerto dan sebagainya. Itu karena online tadi ya? Iya, online. Ya itu ikhtiar juga sih, salah satu ikhtiar kami untuk mengembangkan bisnis. Kan bisnis sekarang nggak hanya berkutat di offline ya. Keluarga sendiri, anak sudah berapa gitu? Alhamdulillah kalau anak saat ini sudah 3. Yang pertama sudah 1 sanawiyah, kelas 1 sanawiyah di Magelang. Yang anak nomor 2 kelas 3 di SDIT, dan yang nomor 3 baru TK. PAUD ya. Iya. Tahun. Awal pertama kali ketemu dengan Esa Ubaidullah itu seperti apa? Ya, 2017-2016 saya tahu SHU posisi di SDIT. Jadi ada semacam seminar ya, workshop kayak gitu. Masuk ke SDIT, yang disampaikan tuh di SHU itu kan nggak hanya sekedar sekolah haji dan umroh, tapi ternyata setelah saya ikutin, di situ ada pendalaman atau ilmu yang diberikan dari Ustadz Anwar, itu meliputi parenting, mendidik anak seperti apa, mendidik keluarga seperti apa. Itu yang saya pikir banyak nilai plus yang diberikan Ustadz Anwar dari SHU itu yang benar-benar bermanfaat buat kehidupan saya. Bahkan ilmu keberanian untuk mempersiapkan ke depan, tidak hanya 1-2 bulan ke depan, tapi 1 tahun, 5 tahun ke depan. Itu benar-benar Ustadz Anwar memberikan ilmunya bahwa orang hidup harus punya masa depan yang panjang dan persiapan. Segala sesuatu harus kita bikinkan proposalnya Mas. Hidup itu kita oret-oret lah kayak gitu, nggak hanya sekedar ngalir aja lah. Ada rezeki dinikmati, nggak ada rezeki dimintain lagi, itu nggak seperti itu. Jadi untuk anak pun perlu kita cita-citakan sejak dini. Mau jadi apa ya? Ya betul. Bahkan salah satu anak saya yang terakhir, alhamdulillah tadinya kan niatan kan istri seorang PNS. Iya. Anak 2 bagi saya sudah cukup karena sudah dapat anak pertama perempuan, anak kedua laki-laki gitu kan ya. Iya. Bagi saya sudah lengkap kayak gitu. Tapi ada nih SHU yang setiap bulannya memberikan ilmu-ilmu baru. Saya pikir bolehlah kita menciptakan salah satu generasi yang sudah
anak saya nomor pertama kedua, oke lah saya mintakan kayak gitu ya. Dalam doa-doa setiap malamnya saya mintakan untuk menjadi anak yang seperti apa. Tapi ketika saya punya keberanian untuk masuk daftar umroh, Mas, di saat kondisi ekonomi saya yang masih benar-benar untuk keseharian aja bisa cukup untuk makan, karyawan terbayar kayak gitu, ketika itu bagi saya udah alhamdulillah. Tapi ada semangat baru yang saya pikir, saya hijrah dari dulu memiliki pendapatan yang apunten ya, berhubungan dengan riba, saya diberikan jalan untuk menikmati rasa hijrah itu pun saya pikir ada perubahan. Lah, ini kalau peningkatannya seperti apa ya? Saya pikir dengan umroh bisa kita ajukan proposal di sana untuk memperbaiki kehidupan kedepannya, baik kehidupan keluarga maupun kehidupan perekonomian di usaha saya. Nah, di situ saya belajar menerapkan ilmu-ilmu yang diberikan oleh Ustadz Anwar, yaitu ilmu untuk seberapa besar kita semangat kita, seberapa kuat keinginan kita untuk mendekat ke Baitullah. Jadi orang banyak ditanya, pingin nggak umroh? Pingin. Ya pingin. Semua orang ya rata-rata seorang muslim itu pingin umroh, pingin haji. Tapi keinginan itu direalisasikan nggak gitu loh dengan cara menabung. Ditanya pingin, tapi dilihat kesehariannya ada bakso lewat, berhenti ini bang beli. Pingin apa? Ditanya tabungan buat umrohnya mana gitu. Nggak ada. Bahkan dalam yang uang ya, yang ilmunya kan itu sudah mengetahui uang belum juga. Itu yang saya pikir di situ, wah coba dah kayak gitu, hijrah aja berani kita hajar kayak gitu kan, dengan segala permasalahan dengan permasalahan yang ada. Sekarang kita terapkan ilmu baru, sudah menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya, kita lanjut prosesnya menjadi orang yang lebih taat dan lebih bermanfaat seperti itu. Jadi di kehidupan lebih terarah. Saya belajar coba membuktikan, bukan coba ya, emang real saya buktikan. Di SHW itu saya mendapatkan salah satu door prize, sebuah apa namanya itu ya, di celengan, kalau bahasa orang celengan ya, iya itu ya apa itu. Saya dapat itu 3, saya isi, saya tulisin bener-bener buat umroh. Alhamdulillah kok Allah itu ya bilang kalau umroh itu bukan mengundang yang mampu, tapi memampukan yang diundang, bener-bener dimampukan. Awal saya untuk mempunyai keberanian daftar umroh itu, Mas, jujur saya sama istri ketika itu di luar dari uang usaha ya, tersimpan cuma 5 juta, dan itu pun lama. Saya bisa menabung uang 5 juta tuh prosesnya lama banget. Jadi dari yang kecil saya sisihkan bisa terkumpul segitu tuh saya pikir lama. Itu bukan untuk niatan umroh awal mulanya, hanya tabungan aja. Tapi dapat motivasi dari Ustadz itu, sudah kita berani mendekatkan diri, nanti Allah yang memfasilitasi, Allah yang memampukan kayak gitu. Karena bukan yang mampu yang diundang oleh Allah, tapi Allah bakal memampukan yang diundang. Sebetulnya kan semua orang muslim kan diundang. Niatan kita aja ada nggak kayak gitu, niat untuk benar-benar ke sana. Saya bulatkan niat sama istri. Saya tadinya malah kayak gini, Bunda aja dah duluan kayak gitu. Dari uang aja. Iya, kayak gitu. Karena saya pikir dengan uang 5 juta itu kan untuk dapat satu tiket aja dulu lah, satu seat untuk aman kayak gitu ya. Tapi istri enggak. Kalau niat berangkat, niat berani untuk mendekatkan diri, ya bareng. Kenapa harus sendiri-sendiri kayak gitu kan? Saya masih kalkulator manusianya masih saya pakai ya gitu. Lah, gimana orang kita dapat nabung sampai 5 juta kayak gini aja prosesnya lumayan lama gitu kan. Tapi ya balik lagi, oh iya ya, Pak Ustadz bilang Allah yang bakal menjamin, yang memampukan kita. Ya wes bismillah. Berarti uang 5 juta itu dialihkan ke umroh akhirnya. Iya, saya benar-benar positif. Oke wes, istri saya yakin, saya makin yakin. Uang 5 juta saya konsultasikan ke Ustadz ngapunten, ini kan menjelang bulan Ramadan itu kan ada pas itu tahun 2019 ya? Iya. Itu ada umroh Lailatul Qadar. Iya.
yang kebanyakan orang bilang yang namanya Lailatul Qadar itu anggarannya banyak, Mas. Itu pun nanti saya ceritakan di akhir. Nominal untuk Lailatul Qadar itu dari teman-teman saya yang ada di Sumatera, di Kalimantan, yang berangkat mereka itu ya besar nominalnya. Dan saya akui besar. Mereka ada yang jual aset, baik itu kendaraan ataupun apalah kayak gitu. Tapi alhamdulillah di SHU sendiri saya pikir, oh ternyata dengan nominal yang segitu fasilitas nggak hanya sekedar fasilitas untuk di sana ya. Fasilitas itu bagi saya itu sebelum berangkat itu pun SHU sudah memfasilitasi saya dengan memberikan ilmu, dengan memberikan pemahaman, tempat-tempat yang mustajab, kebanyakan dari jamaah. Jadi saya cerita dulu awal mula, saya teruskan yang tadi dari save 5 juta, saya simpan 5 juta, saya beranikan diri untuk masuk ke SHU, saya daftarkan untuk 2 kursi. Ketika itu saya belum punya pandangan, saya bakal dapat uang dari mana, Mas. Saya daftarkan, selang 2 hari, Mas, insya Allah Allah lah yang bakal memampukan, jenengan jangan pakai kalkulatornya manusia. Dari tim SHU lagi-lagi memberikan motivasi seperti itu, dan saya pikir benar ternyata. Saya pulang, saya setelah menyetorkan uang, mengamankan 2 kursi saya dan istri itu, bismillah lah. Ternyata sampai rumah, biasa aktivitas sore hari saya bersih-bersih workshop ya. Karyawan sudah pada pulang, 4:30, kurang lebih 4:30 sore. Saya lagi nyapu, ada bapak-bapak yang mampir ke workshop kami. Jadi sore itu ada bapak-bapak yang saya pikir ya penampilan biasalah. Dia datang naik kendaraan sepeda motornya, mampir, saya pikir mungkin mau nanya interior ataupun baik itu sofa atau yang lainnya, ataupun mau bikin teralis kayak gitu kan. Ternyata enggak. Dia ternyata memberikan alamat di salah satu kabupaten Pemalang juga. Mas Alwi, jenengan bersedia mboten? Saya ada sedikit kerjaan untuk jenengan. Boleh, napa Pak? Bikinkan saya pintu ruko. Oh siap. Sore itu jam 5:45 dia janjian. Mas Alwi nanti langsung ke lokasi dekat pasar ini. Dia sebutkan di salah satu tempat di Kabupaten Pemalang. Baik Pak, saya mungkin kisaran 15-20 menit saya sampai lokasi. Beliau pulang, menunggu di rukonya, saya ke sana. Saya di jalan, ya biasa aja, alhamdulillah ada order. Saya pikir ada kerjaan. Mungkin ini salah satu rezeki yang bakal datang untuk nambah tabungan. Cuma saya beranggapan yang namanya membikinkan pintu ruko di benak saya 1 unit kayak gitu ya. Iya, 1 ruko kayak gitu. Ternyata benar-benar saya dikejutkan, sampai sana ada 6 unit Mas. Saya 6 unit, ini dikerjakan semua Pak? Iya. Ruko ini jenengan pegang 6 unit dikerjakan semua. Tolong dikalkulasikan habisnya berapa, dan depannya diberikan atap. Padahal saya pikir kalau yang namanya pengerjaan atap itu saya paling suka dibandingkan dengan pintu. Tapi saya tidak memungkiri, pintu juga rezeki kayak gitu loh. Walaupun hasilnya nanti prosesnya lebih lama di pintu, itu rezeki. Selagi kita menerima rezeki itu dengan senang, insya Allah kesenangan yang bakal berjalan. Saya terima 6 ruko itu langsung di ACC dengan nominal yang lumayan. Dan kabar yang mengejutkan lagi, setelah saya pulang dari cek lokasi kerjaan, orangnya pagi-pagi datang jam 9:30. Mas, ini saya kasih uang 50% dulu. Nominalnya kurang lebih hampir 50 juta. Wah, tutup udah umroh itu. Dan ada lagi yang bikin saya nggak habis pikir. Saya minta 1 saja dulu dikerjakan sebelum Ramadan. Yang lainnya setelah Lebaran. Itu yang saya pikir, ya Allah ya Rob, uang 5 juta ini benar-benar langsung berapa kali lipat dilipatkan sama Allah dalam waktu 2 hari Mas. Itu yang saya pikir, apa ini cerita-cerita orang yang dulu yang saya pikir remeh banget lah. Itu orang-orang dulu itu apa ya, ya mereka punya uang, bisa berangkat umroh, bisa bercerita seperti itu. Ternyata ngalami sendiri. Saya mengalami sendiri. Dan itu nggak saya bikin-bikin, dan benar-benar
Allah memampukan orang yang diundang, dan saya sudah mempersiapkan diri dengan berani dengan uang 5 juta saya ngekip 2 kursi, 50 juta masuk dengan catatan-catatan yang benar-benar saya nggak habis pikir dan memudahkan benar-benar memudahkan. Coba orang berani membayar segitu belum dikerjakan 50%, minta cuma 1 sampel aja, yang lainnya nanti setelah lebaran. Ya Allah, ini benar-benar tiket buat saya. Itu kayak disiapin ya, ini biaya umroh, nanti Betul. silakan umroh dulu, nanti habis itu kerja lagi. Betul. Dan ternyata nggak habis dari situ. Setelah kita benar-benar, saya nggak serta-merta ambil uang itu untuk langsung saya setorkan. Saya pikir saya belanjakan dulu. Saya tipenya yang agak-agak sedikit detail, Mas. Ini kayak seakan-akan kayak saya itu lagi apa ya? Lagi negosiasi sama Allah. Allah, saya udah dikasih rezeki banyak nih. Kok enak banget ya? Nanti dikerjakan setelah lebaran kayak gitu ya. Nggak seperti itu dah kayaknya teknisnya. Nggak langsung uang ini saya masukkan ke SHU semuanya. Saya ambil setengah saya belanjakan material. Kalau setengah itu saya belanjakan itu ya mungkin 30% bisa mengcover kerjaan yang ada, tinggal nanti prosesnya. Kalau yang pertama oke, bisa sampai finish. Nah, sisanya masih ada material untuk pengerjaan yang ruko berikutnya. Dari itikat baik seperti itu aja, Allah 3 hari setelah itu perumahan Mas yang masuk. Sama di area perbatasan Pekalongan Pemalang, orang masuk ke sini lama nggak ketemu, mandor proyek, tiba-tiba datang, Mas Ali, aku kok pingin banget ketemu jenengan. Baru ketemu sekarang. Iya. Soalnya baru masukin uang umrohnya sekarang. Betul. Pancingannya itu di situ. Ternyata saya baru mancingnya itu di situ. Nggak tahu Allah yang menjalankan bapak itu pemborong tuh ke sini. Dia minta, Pak, saya lagi ngerjakan 3 rumah, kakak beradik. Tolong jenengan siapkan untuk atap dan pintunya. Saya ya Allah, kok kayak gini banget ya? Pekerjaan yang tadinya saya pikir beberapa bulan sebelumnya saya sendiri, Mas, saya menjajakan dari pintu ke pintu itu menawarkan produk atap dan rumah itu. Bahkan saya ada kisah benar-benar saya nggak pegang uang buat beli susu anak, itu benar-benar saya ya Allah ya Rob, nangis saya sebagai seorang bapak gitu loh. Tapi ya Allah, di sisi lain ketika saya benar-benar beranikan diri untuk mendekat, untuk ikhtiar, kok diberikan jalan yang benar-benar mudah. Untuk yang 3 perumahan itu pun sama seperti itu. Karena saya pikir progres untuk pengerjaan atap itu memang benar-benar cepat. Karena tim-tim kami yang benar-benar sudah handal di bidang itu, beliau berani memberikan pembayaran yang, karena ngapunten mungkin dia sendiri sebagai pemborong sudah dikejar target. Jadi target sebelum lebaran harus selesai ya gitu. Untuk fisik bangunannya dia yang mengerjakan, saya memang mensupport untuk atap dan pintunya. Dan di situ pun dia berani memberikan, Mas, andaikan jenengan minta sekarang 100% pembayarannya saya kasih. Tapi selesai dengan catatan jenengan berani selesai, saya berikan sekarang. Kalau jenengan ternyata nanti ada waktu yang nambah, otomatis nanti ngapunten berapa persen saya potong kayak gitu, karena saya sudah terikat janji dengan klien saya yang lain kayak gitu. Siap, saya berani. Ya saya berpikir kerjaan 1 ruko yang tadinya datang nominal itu cuma hanya diminta 1 ruko, sisanya 5 ruko nanti setelah lebaran, masih ada waktu. Sampai saya benar-benar 2 bulan sebelum lebaran itu saya kerjakan 3 rumah, saya deal, alhamdulillah. Jadi yang tadinya saya emang setiap lebaran kan pasti ada yang namanya THR ya untuk karyawan. Di situ karyawan juga saya sudah mulai agak banyak THR, jangan sampai benar-benar nggak ada di pandemi. Alhamdulillah bisa. Orang pembayarannya saya minta 60% aja, Pak, saya bilang kayak gitu. Karena dari 60% itu saya pikir operasional bisa saya jalankan. Nah, urusan nanti ketika di tengah jalan saya minta, saya pun komunikasi sama pihak pemborong. Pak, nanti ketika progres kita sudah berjalan, ada beberapa item yang sudah kita pasang, mohon untuk disupport dananya ya. Nggak masalah Mas Ali, jenengan minta 100% pun saya kasih. ACC sebelum lebaran jadi.
Saya mempunyai keyakinan bisa. Saya komunikasikan dengan aplikator saya, bisa Pak, siap, oke, jalan. Benar-benar tiket 2 itu sudah nutup, tambah lagi, dan saya pikir apa ya sudah, ini benar-benar dimampukan, benar-benar mampu. Tapi itu emang benar-benar nggak lepas Mas dari keyakinan yang benar-benar yakin. Keyakinan itu yang paling susah, itu membuat kita yakin itu susah. Kita mau dapat ujangan dari manapun, kalau nggak yakin ya tetap aja nggak jadi. Karena memang faktor benar-benar di situ keyakinan, dan ya situ. Kalau untuk proses mendekatnya, saya pikir saya udah ikhtiar, saya nabung, saya nyelengi kayak gitu tuh dengan tulisan, nggak hanya sekedar nyelengi ya. Setiap saya memasukkan, saya mau umroh. Hal itu saya terapkan, ilmu itu pun saya terapkan setelah saya umroh. Saya terapkan untuk pingin punya lahan, pingin punya pengembangan usaha. Bahkan mimpi-mimpi itu emang benar-benar nggak hanya diangan-angan aja, dituliskan. Kalau bisa diberikan tanggal, bulan dan tahun. Pasti kapan mau dilaksanakan. Betul. Karena ternyata umroh itu pun sudah masuk di buku agenda istri saya di beberapa tahun sebelumnya. 5 atau 6 tahun sebelumnya ternyata istri sudah menulis, saya mau umroh di tahun ini. Saya juga nggak sadar kalau ternyata istri sudah menulis itu. Bahkan hal itu, ngapunten, saya terapkan untuk kebutuhan saya. Saya bangun rumah Mas. Untuk isi rumah itu semua saya serahkan ke istri. Saya cuma minta satu, garasi, saya bilang. Garasi, tolong ukuran jangan dikurangi, saya bilang. Kenapa ya minta kayak gitu? Kalau nanti suatu saat ayah dikasih rezeki punya mobil Innova, itu cukup. Itu Innova beneran? Istri ketawa. Ketika itu saya nggak punya kendaraan Mas, saya punya pickup hanya untuk operasional. Istri ketawa, nggak apa-apa, ketawain aja sekarang. Nanti kalau benar, dan alhamdulillah benar Mas, di tahun 2016 apa ya, unit Innova masuk ke sini. Iya, itu Innova. Benar-benar alam bawah sadar, itu benar-benar alam bawah sadar, keyakinan yang kuat, langkah kita untuk mendekati hal itu. Dan itu kunci yang dari Ustadz Anwar ajarkan dan diaplikasikan. Jangan hanya sekedar ya didengarkan kayak gitu, tapi benar-benar ada aplikasinya. Yang belum saya bisa terapkan itu aplikasi untuk mensiarkan 40 ke kanan, 40 ke kiri, 40 ke belakang, 40 ke depan. Itu yang belum saya bisa kerjakan. Cuma mendekati ke situ, saya berdoanya tetap ketika kita tidak bisa mensiarkan melalui keahlian kita berdakwah, setidaknya kita berdoa untuk kapasitas kita diperbesar. Jadi kemanfaatan kita itu biar menjangkau dari lebih dari 40 depan, kanan, kiri, dan belakang. Jadi nggak hanya sekedar ilmu yang bisa kita share ke tetangga-tetangga kita, paling tidak manfaat kita itu loh di tengah-tengah masyarakat itu apa? Ada nggak kita gitu? Kita itu bermanfaat nggak sih di situ gitu? Keberadaan kita itu ada dan tiadanya itu ngaruh nggak kayak gitu? Kalau ternyata ngaruh ya alhamdulillah, kalau nggak ngaruh kayaknya kok eman-eman sekali ya itu. Kayak pripun nggih diciptakan di dunia kok kayaknya. Tapi insya Allah ya dengan merekrut karyawan yang orang-orang lokal juga. Cuma karena yang namanya bisnis kan nggak hanya sekedar merekrut ya Mas. Usaha itu ya tetap kan Ustadz Anwar bilang pun ya kayak gitu, segala sesuatu kan ada ilmunya. Bahkan Nabi sendiri untuk hal-hal duniawi kan diserahkan kepada sahabat yang lebih tahu kan kayak gitu. Nah untuk saya usaha pun ya seperti itu, nggak hanya sekedar memberikan kemanfaat, kita rekrut orang yang sebanyak mungkin, nggak kayak gitu juga. Jadi kita pilah-pilah ahlinya di bidang apa kita rekrut, dia kepandaiannya di bidang apa kita ambil. Nah adapun orang yang benar-benar belum punya keahlian ya kita didik, kita berikan pengalaman. Kalaupun bertahan ya syukur, kalau nggak bertahan ya kita berikan ini fasilitas pemberian aja kayak gitu ya. Sekedar pemberian kan nggak continue ya. Tapi kalau yang namanya kemanfaatan untuk kerja bareng, cari rezeki bareng kan
berjalan terus kayak gitu. Berarti singkat cerita akhirnya 2019 berangkat. Ya. Tadi sudah menyinggung masalah proposal. Nah, Ya. ini menarik nih. Apa sih yang Mas Alwi bawa proposalnya waktu umroh waktu itu? Kemudian apa yang satu persatu mulai terkabul, mulai terwujud? Terutama yang jelas untuk keluarga dulu, Mas. Jadi saya tuh sama merasa ada kisah, Mas. Jadi ketika saya umroh sendiri di sana, yang benar-benar miris, benar-benar saya, ya Allah ya Rabb, kayak gitu ya ternyata ya. Bahkan